Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, para peserta kajian fikih yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bersua kembali dalam program kajian fikih di sore hari ini di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam, azakumullah. Insya Allah pada sore hari ini kita melanjutkan kajian kita, kajian fikih dari kitab Ibhajul Mukminin yang ditulis oleh salah seorang ulama besar yang bernama Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Jibrin rahimahullahu taala, yang merupakan kitab penjelasan dari sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala yang berjudul Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fid Din. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada pembahasan zakat, yaitu zakat harta. Insya Allah untuk hari ini kita membahas tentang bab puasa atau bab siam. Adapun zakat fitrah dan siapa-siapa yang berhak menerima zakat itu nanti akan kita bahas pada pembahasan setelah kita menyelesaikan pembahasan tentang masalah siam atau puasa. Ya, disebutkan dalam kitab ini bahwasanya dasar atau landasan kewajiban berpuasa yaitu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ya, sampai ayat eh, yang menunjukkan wajibnya berpuasa di bulan Ramadan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Di sini ada kata ayat berbunyi faman syahida minkum. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Artinya barang siapa yang hadir menyaksikan ya bulan Ramadan, masuknya bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Di situ ada perintah untuk berpuasa. Yang dimaksud adalah berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya, perintah berpuasa hukum asalnya adalah wajib. Begitu juga dalam ayat 183, kutiba alaikumusiyam, itu artinya telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Ikhwatul Islam azakumullah, bahwasanya puasa Ramadan itu adalah merupakan salah satu dari rukun Islam yang 5. Kita katakan bersama bahwasanya rukun Islam itu ada 5, di antaranya adalah berpuasa di bulan suci Ramadan. Ikhwatul Islam azakumullah, ya, eh, adapun selain bulan suci Ramadan, adapun berpuasa selain bulan suci Ramadan, maka maka itu hukumnya adalah sunnah, ya, hukumnya sunnah, yaitu eh, selain di luar bulan suci Ramadan, maka puasa itu adalah puasa sunnah. Kemudian syarat-syarat berpuasa, atau siapa saja yang wajib berpuasa.
Di sini disebutkan wajibu shaum Ramadan ala kulli muslim wa balighin aqilin qadirin ala shaum. Diwajibkan berpuasa Ramadan bagi setiap muslim yang balik, yang berakal dan mampu melaksanakan puasa atau badannya sehat untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya, adapun jadi orang-orang kafir maka tidak diwajibkan dia berpuasa. Orang kafir tidak diwajibkan berpuasa karena dia masih dalam keadaan kafir, karena amalan orang kafir tidak diterima selama dia masih dalam kekafirannya. Kemudian yang kedua balik, ya, yang sudah balik atau yang sudah dewasa. Adapun anak kecil maka dia tidak diwajibkan melaksanakan ibadah puasa, akan tetapi dia dilatih untuk berpuasa khususnya jika sudah mendekati usia balik. Ya. Yang ketiga adalah berakal, berakal sehat, artinya akalnya sehat, ya bukan orang gila, ya, bukan orang yang rusak akalnya. Ya, adapun orang gila maka tidak ada kewajiban baginya untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang keempat adalah mampu melaksanakan puasa, artinya fisiknya sehat, ya bukan orang yang sakit, ya, bukan orang yang sakit atau bukan orang yang dalam keadaan safar, yang mana safar itu biasanya orang tidak memiliki kekuatan untuk berpuasa. Tetapi orang yang tidak mampu berpuasa ini, apakah sakit atau karena misalnya karena dia dalam keadaan safar, maka dia wajib menggantinya di hari yang lain. Kemudian ikhwatal Islam azakumullah, berpuasa ini diwajibkan dengan dua hal. Ya, artinya kapan kita mulai memasuki bulan suci Ramadan itu dengan dua hal, yaitu dengan melihat hilal atau menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya, jadi menetapkan masuknya awal Ramadan itu dengan melihat hilal Ramadan atau menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ida ra'aitumuhu fasumu wa ida ra'aitumuhu fa'aftiru. Fa in gumma alaikum faqdurulah. Ya, apabila Nabi bersabda, apabila kalian telah melihat hilal Ramadan, maka hendaklah kalian berpuasa. Dan apabila kalian telah melihat hilal Syawal, maka hendaklah kalian berbuka atau berlebaran. Ya, fa in gumma alaikum, apabila kalian terhalangi dari melihat hilal, faqdurulah, maka hendaklah kalian menyempurnakannya. Artinya menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30, atau kalau untuk menetapkan awal eh, Syawal, maka menggenapkan bilangan Ramadan menjadi 30. Ya. Ada hadis yang secara sore menjelaskan bahwasanya jika tidak terlihat hilal maka menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 atau menggenapkan bilangan Ramadan menjadi 30. Dalam riwayat yang lain disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, faqduru lahu salasin, maka hendaklah dia menyempurnakannya menjadi 30, artinya 30 Sya'ban atau 30 Ramadan. Adapun yang berkaitan dengan 30 Sya'ban, dalam hadis yang lain disebutkan, yaitu di riwayat Imam Bukhari, fa'akmilu iddata Sya'ban salasina, maka hendaklah kalian menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30. Ini bagi hilal yang tidak terlihat. Hilal tidak terlihat, maka mesti menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30. Karena dalam Islam itu ada dua saja, 29 atau 30 saja. Tidak ada 28 dan tidak juga 31, berbeda dengan bulan Masehi. Ya, ikhwatal Islam azakumullah. Kemudian, ya, kemudian eh, wajibnya berpuasa itu jika sudah ada yang melihat hilal, ya, eh, meskipun hanya satu orang, selama dia adalah orang Muslim dan orang yang terpercaya, ya, orang yang baik agamanya, maka dan jika sudah diterima juga persaksiannya oleh pemerintah, meskipun dia sendirian laki-laki, maka bisa diterima persaksiannya jika persaksian itu diterima oleh pemerintah. Adapun untuk masuknya
bulan-bulan yang lainnya termasuk bulan Syawal, yaitu penetapan Idul Fitri itu minimal adalah dua orang laki-laki yang adil atau laki-laki yang baik agamanya. Dalil tentang itu adalah terdapat dalam hadis Ibnu Umar. Beliau mengatakan taro an-nasu al-hilala, taro an-nasu al-hilala, ya. Akhbartu Nabi sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fa amara bisiyamihi. Ini hadis riwayat Abu Daud, dan yang selainnya ini hadisnya sahih, disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Abdullah bin Ibnu Umar, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah mengatakan bahwasanya pernah satu ketika orang-orang sedang memperhatikan hilal, ya, hilal Ramadan. Lalu saya menyampaikan kepada Nabi bahwa saya telah melihat hilal. Maka Nabi pun memerintahkan sahabatnya untuk berpuasa. Berdasarkan daripada hadis ini menunjukkan bahwasanya persaksian satu orang itu bisa diterima selama pemerintah, karena hal itu Nabi sebagai pemerintah pada saat itu, maka eh, persaksian satu orang itu bisa dijadikan satu landasan tentang terhadap masuknya satu Ramadan. Begitu juga dalam hadis yang lain, ya, hadis yang lain disebutkan bahwasanya ada seorang Arab Badui pernah berkata, "Inni ra'aitul hilala." Sesungguhnya saya telah melihat hilal Ramadan, artinya masuknya satu Ramadan. Maka Nabi mengatakan, "Atasyhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah wa anni rasulullah." Apakah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanyalah Allah, dan bahwasanya saya adalah Rasulullah? Faqala na'am. Maka Arab Badui itu mengatakan iya. Fa amaran nasa bisiyamihi, maka bisyam. Maka Nabi pun memerintahkan orang-orang atau para sahabat untuk berpuasa di esok harinya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya persaksian satu orang dalam melihat hilal Ramadan itu diterima selama diterima oleh pemerintah. Adapun untuk bulan-bulan yang lainnya termasuk penetapan awal Syawal atau Lebaran, Idul Fitri dan Idul Adha, maka itu mesti mesti yang bersaksi adalah dua orang yang melihatnya, ya, dua orang yang melihat daripada masuknya hilal Syawal atau hilal Dzul Hijjah atau bulan yang lainnya. Ikhwatal Islam azakumullah. Kemudian wajib untuk berniat di malam hari untuk berpuasa Ramadan atau berpuasa fardu. Artinya bagi yang berpuasa fardu yaitu puasa Ramadan misalnya, maka dia wajib berniat sebelum terbitnya fajar. Maka dia wajib berniat di malam hari sebelum terbitnya waktu fajar. Kali ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Man lam yubayyitu siyama minal laili fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat berpuasa di malam harinya, maka tidak ada puasa bagi, artinya telah tidak sah puasanya kalau dia tidak berniat di malam hari. Artinya sebelum masuknya sebelum terbitnya fajar, maka dia di malam hari itu mesti berniat untuk melaksanakan puasa wajib. Adapun kalau puasa sunnah, maka tidak mengapa dia berniat di awal pagi selama dia belum makan ataupun minum setelah terbitnya fajar. Ya, Allahu a'lam bisawab. Sekali lagi, niat itu tempatnya di hati, ya, bukan di lisan. Tidak perlu kita mengucapkan dengan lisan bahwasanya kita mau berpuasa. Ya, apa yang kita niatkan, apa yang kita inginkan dalam hati kita untuk berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, itu sudah dianggap sah, itu sudah dianggap telah berniat, karena niat itu tempatnya di hati, sebagaimana perkataan para ulama kita. Niat itu adalah keinginan yang kuat untuk melakukan satu amalan. Ya, ikhwatal Islam azakumullah. Adapun berkaitan dengan dalil bahwasanya bolehnya berniat puasa itu di pagi hari bagi yang berniat puasa sunnah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, bahwasanya ketika beliau
masuk ke rumah beliau di pagi hari, lalu beliau bertanya kepada istri-istri beliau, hal indakum syai', apa kalian memiliki sesuatu makanan? Maka para istri mengatakan, la, kami tidak memiliki. Maka dia mengatakan, fa inni idan shaimun. Kalau begitu saya berpuasa. Artinya Nabi berniat berpuasa itu di pagi hari, ya, bukan di malam hari. Artinya setelah terbit fajar baru beliau berniat puasa sunnah. Tapi ini hanya berlaku bagi puasa sunnah saja, bukan puasa wajib, dan juga syaratnya tidak boleh makan dan minum sebelumnya. Jika sudah makan dan minum sebelumnya setelah fajar, maka tidak diperbolehkan lagi berniat melaksanakan sholat, melaksanakan puasa sunnah karena dia sudah minum atau makan di pagi hari itu. Kemudian bagaimana ibadah puasa bagi orang yang sakit? Orang yang sakit yang puasanya itu dapat memudaratkan dirinya, membahayakan dirinya, begitu juga orang yang musafir yang dapat membahayakan, menyusahkan dirinya, maka diperbolehkan dia tidak berpuasa, namun sebenarnya dia boleh berpuasa, boleh tidak. Ya, artinya dia ketika berpuasa itu agak sulit juga kesulitan, tapi dia diberikan pilihan boleh berpuasa, boleh tidak. Seandainya dia tidak berpuasa, maka dia harus menggantinya di hari lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Ya, barang siapa di antara kalian yang sakit atau yang safar, maka jika dia berbuka, tidak berpuasa, maka dia menggantinya di hari yang lain. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, eh, jadi orang yang musafir ini jika dia tidak mampu berpuasa, maka hendaklah dia tidak berpuasa. Tapi kalau dia mampu berpuasa, maka dipersilahkan. Ya, pernah terjadi di zaman Nabi ada seseorang yang berpuasa pada saat safar lalu dia pingsan, maka Nabi pun mengatakan laisa minal birri asyamu safar. Ya, bukan kebaikan berpuasa itu di waktu safar. Ya, karena orang ini tidak kuat ya berpuasa di waktu safar akhirnya dia pingsan. Ya. Maka dalam riwayat lain Nabi mengatakan alaikum birukhsatillahi allati rakhkhasa lakum. Hendaklah kalian mengambil keringanan di Allah yang Allah ringankan, yang Allah berikan kepada kalian. Artinya tidak berpuasa pada saat safar, khususnya dalam safar yang menyusahkan, yang membutuhkan tenaga yang kuat, maka itu sangat diperintahkan untuk mengambil keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpuasa. Tapi sekali lagi harus kita menggantinya di hari yang lain. Ya. Namun ada juga sahabat yang berpuasa pada saat safar, sebagaimana Nabi juga pernah safar dan beberapa sahabat juga ada yang berpuasa bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi intinya bagi orang yang safar kembali kepada dirinya masing-masing. Apakah dia mampu berpuasa atau tidak? Yang tidak mampu maka hendaklah dia tidak berpuasa, namun mengganti di hari yang lain. Adapun yang mampu maka silahkan dia berpuasa sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan beberapa sahabatnya. Ya, itu ada dalilnya tentang masalah itu. Ya, seperti ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwasanya tidak ada yang berpuasa pada saat itu, ya, panas yang sangat terik ya dalam perjalanan safar itu, kecuali yang berpuasa hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abdullah bin Rawaha saja. Ya, ketika itu keduanya mampu untuk berpuasa meskipun di siang matahari yang terik dalam keadaan perjalanan yang cukup jauh. Jadi ini kembali kepada kemampuan dan kekuatan orang yang melakukan puasa atau safar pada saat dia atau berpuasa pada saat dia melakukan safar. Kemudian bagaimana puasanya bagi orang yang haid dan nifas wanita ya? Maka diharamkan. Wanita yang haid dan nifas diharamkan untuk berpuasa. Tidak boleh berpuasa. Dia harus mengqadha'nya di hari yang lain. Jadi wanita yang haid ataupun yang nifas harus melahirkan ya, wanita nifas, maka dia tidak boleh berpuasa, bahkan dia harus menggantinya di hari yang lain. Adapun bagi wanita yang hamil dan atau wanita yang menyusui, apabila dia takut terhadap anaknya, maka dia boleh tidak berpuasa, namun dia menggantinya di hari lain dan membayar fidyah setiap harinya
satu diberikan kepada satu orang miskin. Ya, jadi dia mengqadha dan membayar fidyah. Ya, meskipun ada juga ulama mengatakan bagi wanita yang hamil dan menyusui ini dia sama dengan orang yang sakit, maka cukup dia mengqadha di hari yang lain saja. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ini terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang wanita yang haid, wanita yang hamil dan menyusui. Dalam kitab ini disebutkan apabila dia takut terhadap anaknya, artinya khawatir anaknya itu akan menjadi apa namanya membahayakan anaknya, maka dia boleh tidak berpuasa, namun dia harus mengqadha di hari lain dan dia juga harus membayar fidyah. Jadi fidyah yang dibayar itu setengah sok. Ya, setiap harinya itu dibayar setengah sok. Kalau dia misalnya 30 hari tidak membayar, maka dia mesti mengeluarkan 15 sok. Ya, karena satu hari itu adalah setengah sok. Satu setengah sok itu sama dengan 2 liter beras ya, atau 2 liter kurma misalnya. Ya, makanan pokok ya. 2 liter itu diberikan eh, 2 liter beras kalikan 30 hari berarti 60 liter itu dibagikan kepada fakir miskin. Jadi fidyah ini hanya ditujukan kepada fakir, hanya diberikan kepada yang orang fakir ataupun orang miskin. Ikhwatul Islam, fidyah juga bisa berupa makanan jadi. Ya, bisa juga berupa makanan jadi yang setara dengan perharinya itu setara dengan 2 liter beras. Ya, misalnya 2 liter beras itu harganya misalnya 20.000 ya, sebanyak 2 liter, maka itu dijadikan nasi yang sudah jadi, yang ada lauknya, yang ada sayurnya, itu harganya setara yaitu 20.000. Itu kemudian diserahkan kepada fakir miskin. Ya, eh, kemudian jadi fidyahnya itu bisa diserahkan setiap harinya atau nanti di akhir puasa lalu diserahkan sekaligus kepada 30 orang fakir miskin, atau boleh juga satu orang fakir miskin diserahkan 30 fidyah itu sebanyak 30 hari itu diserahkan kepada 30 orang fakir miskin, atau diserahkan kepada misalnya satu orang saja itu juga diperbolehkan. Kemudian bagi orang tua yang tidak mampu berpuasa atau orang yang sakit menaun, ya yang sudah dokter katakan ini penyakitnya agak sulit sulit disembuhkan secara medis, maka atau orang tua jompo yang sudah tidak kuat lagi berpuasa, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa, namun dia harus membayar fidyah setiap harinya diberikan kepada satu orang fakir miskin. Ya, boleh juga nanti di akhir daripada akhir puasanya itu boleh dia mengumpulkannya itu sebanyak 30 itu lalu diserahkan kepada fakir miskin atau satu orang fakir miskin. Ya, ikhwatal Islam azakumullah, yaitu terkait tentang apa namanya bagi puasa bagi orang yang tidak mampu berpuasa karena faktor penyakit yang menaun atau karena kondisi usia yang sudah tua renta. Kemudian apa-apa saja yang dapat membatalkan puasa? Ya, yang dapat membatalkan puasa adalah makan dan minum. Apabila seorang makan dan minum secara sengaja maka batal puasanya, maka dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh kita berbuka dengan tidak ada tanpa ada alasan yang dibenarkan, kecuali karena faktor sakit misalnya atau karena lupa, maka itu tidak mengapa, maka puasanya tetap sah. Jika dia lupa, maka tetap dia melanjutkan puasanya. Ya, adapun jika dia sakit dan harus berbuka atau karena dia lagi safar maka harus berbuka, maka dia harus menggantinya di hari yang lain. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Ya, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja juga itu juga membatalkan puasa. Misalnya dia sengaja mengorek-ngorek misalnya lehernya atau mengorek-ngorek bagian dalam mulutnya lalu dia muntah, maka ini adalah dia memuntah dengan sengaja. Adapun jika dia muntah dengan tidak sengaja, ya maka itu tidak membatalkan puasanya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW
ya dalam hadis yang sahih yang disahihkan oleh Syekh Albani, ya, man istaqa'a amdan falahil qada'u wa man zarahu al-qai'u fala qada'a alaih. Barang siapa yang sengaja untuk muntah, maka wajib dia mengqadha di hari yang lain, dan barang siapa yang muntah dengan tidak sengaja, ya, maka tidak ada kewajiban mengqadha atas puasa tersebut. Artinya puasanya tetap dianggap sah. Yang ketiga yang dapat membatalkan puasa juga adalah berbekam, ya. Berbekam juga itu dapat membatalkan puasa, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, aftarul hajim wal mahjum, ya, orang yang berbekam dan orang yang membekam dan orang yang dibekam, maka kedua-duanya batal puasanya. Ikhwatal Islam, sebenarnya tentang berbekam ini juga terjadi khilaf pendapat para ulama. Eh, ada juga yang mengatakan berbekam itu tidak membatalkan puasa. Tapi yang lebih hati-hatinya adalah hendaklah kita tidak berbekam khususnya di siang hari. Kalau kita mau berbekam, maka sebaiknya di malam hari saja. Ikhwatul Islam, azakumullah. Kemudian adalah mengeluarkan, maaf, sperma dengan sengaja. Ya, mengeluarkan sperma dengan sengaja, ya, apakah dengan sentuhan, dengan melihat atau yang semisalnya, ya, kecuali kalau dia keluar sperma itu karena mimpi, ya, mimpi basah di siang hari, maka bukan karena kesengajaan, maka itu tidak membatalkan puasanya, ya. Kemudian adapun berhubungan intim suami istri di siang hari di bulan Ramadan itu bukan cuma sekedar membatalkan puasa, tapi dia harus membayar kafarah, membayar denda. Ya, dendanya itu apa? Yaitu dia harus memerdekakan budak. Ya, jika budak tidak ada atau jika dia tidak mampu membayar seharga budak, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika dia tidak mampu juga tidak memiliki kekuatan untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka dia harus memberikan makan kepada fakir miskin sebanyak 60 orang fakir miskin. Dia memberikan makanan kepada atau memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin. Ini denda atau kafarat bagi orang yang sengaja berhubungan intim suami istri di siang hari. Allahu a'lam bisawab. Ya, ikhwatal Islam azakumullah. Ya, adapun bagi orang yang makan dan minum tidak sengaja pada saat berpuasa, maka puasanya tetap sah dan tetap dia melanjutkan puasanya. Sebagaimana eh, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa shaim fa akala wa aw syariba falyutimma shaumahu fa inna at'amahu Allah wa saqah. Barang siapa yang lupa, ya, sedangkan dia sedang berpuasa lalu dia makan ataupun minum, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya yang memberikan makan dan minum itu Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhwatul Islam, azakallah. Namun apabila kita melihat ada seorang yang makan dan minum pada saat berpuasa, maka kita segera menegurnya. Ya, meskipun orang itu lupa, tetapi kita harus menegurnya, mengingatkannya, karena itu adalah perbuatan makan dan minum secara terang-terangan, itu adalah perbuatan mungkar. Di siang hari tentunya maka kita wajib menegurnya. Seandainya dia lupa, maka itu peringatan atau mengingatkan dia untuk tidak melanjutkan makan dan minumnya pada saat berpuasa. Kemudian ikhwatul Islam azakumullah, kita disunahkan untuk apa namanya, untuk menyegerakan berbuka puasa. Artinya apabila sudah tiba masuk waktu berbuka, maka hendaklah berbuka, bersegera, tidak lagi menunda-nunda untuk berbuka. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Ya, sesungguhnya orang-orang senantiasa mendapatkan kebaikan selama dia menyegerakan berbuka puasa. Ya, jangan lagi ditunda-tunda, misalnya saya masih kuat, ya, nanti misalnya menjelang Isya baru saya berbuka, maka ini tidak dibenarkan. Ya, kita harus segera mengikuti sunnah Rasulullah yang bersegera berbuka. Adapun sahur, maka kita disunahkan untuk
mengakhirkan sahur. Ya, dan kita juga diperintahkan untuk bersahur. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Nabi bersabda, hendaklah kalian bersahur karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi meskipun kita hanya makan ala kadarnya, selama kita bersahur maka di situ ada keberkahannya. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya tentang apa namanya, tentang sahur itu, ya, ya, eh, di sini disebutkan ikhwatul Islam azakumullah, ya. Jadi sekali lagi, sahur itu hikmahnya agar kita hikmahnya adalah agar kita kuat untuk melaksanakan ibadah. Ya. Jadi sahur itu tidak dilihat daripada banyaknya makanan, meskipun cuma sekedar kurma saja atau sekedar air putih saja atau kurma dan air putih itu sudah cukup. Karena Nabi mengatakan di dalam sahur itu ada keberkahan. Keberkahan itu kita diberikan kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu tentu kita akan berbeda, ya. Bagi orang yang sahur dengan orang yang tidak sahur itu akan berbeda itu ketika dia berada di siang hari. Ya. Jadi sekali lagi yang memberikan kekuatan kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang memberikan kekuatan kita Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita juga perlu ada sebab. Sebabnya itu tidak mesti harus makan makan yang banyak, makan yang serba wah begitu. Ya, seandainya kita tidak memiliki apa-apa dalam rumah kita, cuma air putih saja, maka kita bersahur dengan segelas air putih. Kalau cuma ada kurma saya di rumah, maka kita ber, apa namanya, dengan bersahur dengan kurma saja. Ya, karena situ ada keberkahannya. Yang kita inginkan adalah keberkahan, bukan karena banyaknya makanan. Apa artinya banyaknya makanan kalau tidak berkah? Ya, apa artinya kita kuat makan kalau kita tidak kuat beribadah? Karena apa? Karena tidak ada keberkahan di situ. Ini yang harus kita ketahui bersama. Yang kita cari dalam makan itulah keberkahan. Apa itu keberkahan? Agar kita diberikan kekuatan dalam beribadah, agar kita diberikan kekuatan untuk beraktivitas dengan amalan-amalan yang lainnya. Ini yang kita inginkan, kan? Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, jadi sekali lagi, eh, marilah kita bersahur. Ya, jangan kita sepelekan masalah sahur dengan alasan saya kuat, saya sudah makan banyak tadi malam. Ya, ini tidak dibenarkan. Meskipun sahur itu sebenarnya hukumnya sunnah saja, seandainya orang tidak bersahur, maka sah sahur, tetapi dia telah tidak mendapatkan keberkahan sebagaimana Nabi katakan dalam hadisnya itu. Ya, sekali lagi bersahurlah meskipun cuma seteguk air, meskipun cuma segelas air, ya, bersahurlah meskipun hanya satu biji kurma misalnya. Ya, kalau ada yang mau makan juga dengan makan makanan tambahan, maka dipersilahkan. Dan pada sahur ini diupayakan sahurnya jangan terlalu cepat. Jangan jam 1, jam 2 sudah sahur. Ya, usahakan agak-agak diundur sedikit. Kenapa? Agar setelah bersahur itu kita segera bersiap-siap untuk melaksanakan sholat subuh. Apalagi laki-laki sholat subuh berjamaah di masjid. Karena kalau kita sahurnya lebih cepat, lebih awal, misalnya jam 1 atau jam 2, maka konsekuensinya pasti kita akan tidur lagi. Ya, kalau sudah kita tidur itu biasanya kita sulit lagi untuk melaksanakan apa namanya, untuk melaksanakan ibadah sholat subuh, khususnya sholat subuh berjamaah bagi yang laki-laki. Jadi oleh karena itulah disebutkan dalam hadis jarak antara sahurnya Nabi dengan azan subuh itu kurang lebih seseorang membaca 50 ayat. Kurang lebih jaraknya seperti seseorang yang membaca 50 ayat Al-Quran. Ya, kurang lebih barangkali 15 menit lah, ya, jarak antara sahurnya Nabi dengan azan subuh itu, atau 20 menit lah antara itu saja, ya. Artinya setelah Nabi selesai sahur, maka beliau bersiap-siap untuk melaksanakan sholat subuh. Jadi sekali lagi, kalau kita mengikuti sunnah Nabi, maka di situ adalah ada keberkahannya, ada kemuliaannya di situ, ada hikmah-hikmah yang begitu besar yang terkandung tatkala kita mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apabila salah seorang Nabi bersabda, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamar, fa illam yajid falyuftir ala ma, fa innahu tahurun."
Ya, Nabi bersabda dalam sebuah hadisnya, dalam hadis yang sahih, apabila salah seorang di antara kalian, ya, artinya berbuka, maka hendaklah berbuka dengan kurma. Dan jika dia tidak mendapati kurma, maka hendaklah dia berbuka dengan segelas air. Ya, karena fa'innahu tahur, karena air itu mensucikan, membersihkan daripada diri-diri kita atau bagian-bagian bagian dalam tubuh kita. Ya, jadi itu. Jadi disunahkan kita berpuasa dengan berbuka dengan kurma, meskipun cuma sebiji kurma, 3 biji kurma, upayakan kita memakan dengan bilangan ganjil. 1 kurma, 3 kurma, atau 5 kurma itu yang disunahkan. Itu yang lebih utama. Tapi seandainya tidak ada kurma, maka kita bisa cukup dengan air saja. Ya. Tapi kalau kita membuka juga dengan makan-makan yang lainnya, kue-kue yang lainnya, itu juga diperbolehkan. Tapi upayakan ada kurma juga yang ada di kue-kue yang kita persiapkan itu, agar kita mendapatkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kode Islam yang azakullah yang harus kita pahami sebaik-baiknya. Kemudian yang berikutnya, hadis Rasulullah SAW tentang peringatan bagi orang yang berpuasa. Nabi bersabda, "Man lam yada' qaula zuri wal amala bihi wal jahala falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Rawahul Bukhari. Ini hadis riwayat Bukhari, hadis yang sahih. Nabi bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, ya, perkataan jelek, dan tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jelek, perbuatan-perbuatan yang mengganggu orang, maka Allah tidak butuh kepada puasanya. Maka Allah tidak butuh dari apa yang dia tinggalkan, minum dan makannya itu. Artinya dia tidak mendapatkan apa-apa tidak mendapatkan pahala daripada puasanya itu. Ya, lapar dan dahaga itu dia tidak mendapatkan apa-apa dari itu semua. Karena apa? Karena dia tidak meninggalkan perkataan yang kotor, perkataan yang jelek, perkataan bohong, tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang 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 dimurkai oleh Allah. Ya, dia tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu orang lain. Maka puasanya itu tidak ada artinya. Ya, capek-capek dia berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu, tatkala kita berpuasa, maka puasakan juga kita punya lisan. Ya, puasakan juga kita punya lisan, jangan kita berkata-kata gibah, membicarakan aib orang, memfitnah, mengadu domba, ya, atau berbicara kotor dan seterusnya yang jorok, seterusnya itu harus ditinggalkan semua. Ya, karena puasa itu bukan cuma sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi bagaimana menahan hawa nafsu kita dari berkata-kata yang tidak dibenarkan, atau melakukan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam agama ini harus kita tinggalkan. Tangan kita jangan memegang sesuatu yang diharamkan, kaki kita jangan melangkah ke tempat yang diharamkan, mata kita, ya, anggota-anggota tubuh kita jangan kita lakukan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam agama, khususnya selama bulan suci Ramadan, selama kita berpuasa. Begitu juga jangan kita melakukan perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang mengganggu orang lain, ya, yang dapat mengganggu orang lain, maksudnya membuat bising, ribut orang lain, terganggu ketenangannya, maka itu tidak diperbolehkan. Jadi sekali lagi, puasa itu bukan cuma sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi bagaimana kita puasakan semua lisan kita, telinga kita puasakan semua mata kita, tangan, kaki kita, dan semuanya anggota tubuh kita tidak melakukan hal-hal yang bisa mengurangi nilai pahala atau yang bisa menghabiskan nilai atau pahala puasa kita. Ya. Kemudian bagi orang yang meninggal dunia lalu dia ada utang puasanya, dia tidak sempat membayarnya padahal dia ada kemampuan untuk membayarnya setelah Ramadan, tapi dia menunda-nunda untuk membayar utang puasanya itu, maka lalu ketika dia meninggal dunia, maka walinya atau keluarganya atau ahli warisnya wajib mempuasakannya. Ya, wajib berniat untuk mempuasakannya. Sebagaimana hadis Nabi, "Man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu." Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang meninggal dunia dan dia mempunyai utang puasa, maka hendaklah dia dipuasakan oleh ahli warisnya atau keluarganya. Ya.
Demikianlah ikhwatal Islam azakumullah para peserta kajian fikih pada hari ini tentang pembahasan masalah puasa. Adapun puasa sunnah dan yang berkaitan dengannya insya Allah kita akan bahas nanti pada pertemuan pekan depan. Ya, pertemuan pekan depan, insya Allah kita akan bahas tentang puasa-puasa sunnah dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Setelah pembahasan puasa sunnah selesai, kita akan akhiri dengan zakat fitrah, dengan zakat fitrah dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya terkait tentang permasalahan puasa, silakan. Bisa langsung atau bisa juga lewat room chat. Baik, kalau tidak ada, kami cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami semua. Ya, mudah-mudahan bisa diamalkan semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa menjalankan perintahnya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Semoga kajian kita kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah dan senantiasa kita diberikan balasan yang begitu besar dari Allah karena kita sedang dalam rangka berpuasa dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala ini. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsira atas segala partisipasinya, atas segala kehadirannya. Dan kami juga mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih banyak dan lebih baik bagi para donatur. Dan kami undur diri, ya sekali lagi yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf yang salah dari kami dan dari kekurangan ilmu kami atau daripada hawa nafsu kami. Insya Allah ini ada rekamannya, saya akan kirimkan ke rekamannya. Silakan kalau ada yang mau mendengar-dengar kembali, silakan diputar-putar kembali rekamannya. Dan juga silakan kalau ada yang share ke keluarga, kerabatnya, atau kenalannya, silakan di-share rekaman kita pada sore hari ini. Insya Allah kajian hadis, insya Allah di pagi hari nanti akan kami sebut, akan tentukan jam berapa. Begitu juga setelah itu adalah kajian tazkiyatun nufus, insya Allah di siang hari. Adapun kajian tentang tafsir Al-Quran, insya Allah itu di sore hari. Insya Allah kami akan umumkan dan akan kirimkan link Zoom-nya insya Allah segera mungkin. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Barakallahu fikum jami'an. Kami undur diri. Insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Kami tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.